Baik, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai regulasi gen pada bakteria dan juga operonnya. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai apa itu operon, kemudian apa itu promotor, kemudian juga ada supresornya, kemudian ada kosupresornya. Dan pembahasan kita ini khusus mengenai hanya pada regulasi gen bakteri. Jadi operon itu adalah unit fungsional yang mengatur ekspresi gen. Jadi kalau seandainya suatu gen itu ingin diekspresikan atau ingin masuk ke dalam tahap nanti transkripsi dan translasi, maka nanti itu diatur oleh operon. Kemudian kita juga ada promotor. Promotor ini adalah daerah yang nantinya tempat menginisiasi proses transkripsi itu. Jadi kalau operon itu adalah dari sini ke sini itu kita sebut sebagai operon. Jadi daerah yang memang nantinya akan diatur untuk ekspresinya. Jadi ini adalah operon. Ini adalah operon. Nah, di daerah operon ini ada promotor. Nih, daerah promotor ini seperti yang diperlihatkan di sini. Ini adalah promotornya. Ini dari sini ke sini itu adalah promotor. Kemudian kalau seandainya nanti DNA polimerasenya melekat atau terinisiasi di sini, maka nanti gen yang pertama dan yang gen kedua ini nanti akan ditranskripsikan, kemudian juga nanti masuk kepada tahap translasi. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, kalau seandainya nanti DNA polimerasenya melekat pada daerah promotor, maka nanti proses transkripsinya transkripsi dan translasi nanti akan berlangsung. Nah, ini RNA-nya terbentuk, kemudian terbentuklah protein. Ini dia proteinnya berlangsung proses transkripsi, kemudian juga berlangsung proses translasi. Nah, ini adalah regulasi normalnya. Nah, kemudian di dalam regulasi normal itu, dia juga ada sebetulnya yang kita sebut sebagai supresor atau penghambat dari proses transkripsi tadi. Tapi sebelum penghambat dari proses transkripsi itu. Siapa yang menghambatnya? Yang menghambatnya itu adalah supresor. Jadi ini ada supresor. Jadi supresor ini adalah suatu unit protein nantinya yang akan menghambat atau melekat pada promotor tadi. Jadi ketika dia melekat pada promotor, nanti proses transkripsinya tidak akan bisa terbentuk. Nah, supresor ini biasanya dibantu oleh kosupresor. Jadi ini adalah kosupresor. Oke, kosupresor. Jadi nanti ketika si supresor ini melekat, maka nanti tidak akan bisa lagi DNA polimerasenya akan masuk. Nah, seharusnya tadi dia masuknya ke promotor, akhirnya nggak jadi. Secara otomatis proses transkripsinya tidak terbentuk sehingga proteinnya juga tidak terbentuk. Tidak ada protein di sini. Jadi RNA-nya tidak terbentuk, proteinnya juga pastinya tidak terbentuk. Oke, kemudian kita lanjut ke pembagian dari supresor itu. Jadi supresor itu seperti yang kita tahu tadi fungsinya adalah menekan atau mencegah proses transkripsi. Jadi tujuannya adalah agar proses transkripsi itu tidak berlangsung. Nah, contohnya ini maaf terpotong ya. Jadi untuk supresor itu terbagi dua. Supresor yang nantinya ada ko-nya. Jadi kosupresor itu menentukan
menentukan dari prosesnya. Jadi untuk suppressor yang contohnya suppressor on itu adalah pada suppressor yang nanti co-suppressornya itu adalah triptofan. Jadi untuk TRP ini untuk ini LAC. Oke. Jadi pada operon LAC Z itu pada operon LAC ini ada operon TRP. Jadi ini misalnya ini ada DNA ya, kemudian di sini ada gen yang akan diregulasi atau diatur oleh operon LAC ini. Di sini nanti ada promotornya. Jadi nanti seharusnya ketika DNA polimerase itu berfungsi, maka nanti akan ada terbentuk ada 3 protein di sini, ada beta galaktosidase, kemudian ada laktosa permease dan juga galaktosa asetilase. Nah, jadi ada 3 protein, kita sebut saja protein X, Y, Z. Nah, namun adanya suppressor, jadi ada suppressor nanti di sini, di mana suppressor ini dihambat oleh laktosa. Jadi kalau misalnya ada laktosa, maka laktosanya ini nanti akan masuk ke suppressornya sehingga suppressor ini tidak bisa masuk ke sini. Jadi nanti proses transkripsi akan terjadi sehingga terbentuklah protein ini. Tapi ini kalau seandainya ada laktosa. Tapi kalau seandainya laktosanya tidak ada, ini kalau laktosanya tidak ada, maka si suppressor ini akan berikatan ke sini. Jadi nanti dia ada suppressor ini akan berikatan ke sini. Nah, sehingga nanti si polimerase ini nggak bisa masuk. Jadi kalau misalnya tidak ada laktosa, maka nanti suppressornya akan masuk ke bagian promotor sehingga polimerasenya tidak bisa terbentuk. Sedangkan kalau seandainya laktosanya ada, maka si suppressornya akan masuk. Berbeda dengan TRP ini. Untuk TRP triptofan ini ada beberapa protein yang nantinya akan terekspresi di sini. Ini ada promotornya. Oke, untuk TRP ini ada 2 kondisi. Dia ada 2 kondisi. Kalau misalnya kondisi triptofannya dalam kondisi yang konsentrasinya rendah, berarti suppressornya tidak akan berikatan dengan suppressornya ini tidak akan jadi ini suppressor. Nah, kalau seandainya konsentrasi triptofan rendah, maka tidak akan ada triptofan yang akan berikatan dengan suppressor. Kalau nanti triptofannya konsentrasinya tinggi, maka nanti akan berikatanlah ini dengan suppressor sehingga nanti akan ada triptofan di sini. Kalau triptofan itu sudah berikatan dengan suppressor, maka nanti suppressor ini
yang sudah ada dengan triptofan ini akan menghambat, akan berikatan dengan promotor. Nah, kalau dia sudah berikatan dengan promotor, maka nanti secara otomatis proses polimerisasi dari DNA itu tidak akan terbentuk. DNA polimerase itu tidak akan terbentuk. Nah, ini berkebalikan dengan LAC-Z tadi. Kalau LAC-Z, andaikan laktosanya ada, maka laktosanya akan berikatan dengan dengan supresornya. Ketika sudah berikatan, dia tidak bisa lagi masuk. Tapi kalau seandainya tidak ada laktosanya, justru dia akan masuk. Nah, kalau di sini tidak ada triptofan yang akan memicunya, maka dia tidak akan mensupres dari proses transkripsi itu. Jadi ini yang disebut dia kenapa dia disebut suppressor on, kenapa dia disebut sebagai suppressor off. Jadi suppressor off maksudnya keberadaan laktosa itu mematikan aktivitas suppressornya sehingga si polimerase nanti dapat bekerja. Kalau suppressor on maksudnya adalah substratnya, si triptofan itu akan mengaktifkan suppressor sehingga suppressor itu nanti akan bisa berikatan dengan DNA. Sehingga nanti kalau dia sudah berikatan dengan DNA, makanya nanti dia akan menghambat polimerase. Nah, kita balik ke yang tadi. Di sini ada satu gambar yang kita tinggalkan. Ini adalah gambar bakteri. Ini adalah DNA kromosomnya. Nah, oke, di dalam DNA ini sebetulnya macam-macam. Sebetulnya ada gennya, ada gen misalnya gen untuk agar dia berproduksi lebih banyak misalnya, atau misalnya dia punya gen untuk tahan terhadap kondisi yang dalam suhu tinggi misalnya, atau nanti gen yang membuat dia mampu untuk berada dalam keadaan yang stres yang tinggi misalnya, atau misalnya gen yang dalam kondisi makanan yang sangat sedikit. Nah, itu kan berbagai macam nanti ya, ada gen-gen yang ada di dalam DNA kromosomnya ini. Nah, kalau seandainya, jadi regulator gen itu berfungsi sebetulnya pada saat lingkungannya membutuhkan itu. Kalau seandainya pada saat ini si bakteri ini berada dalam lingkungan yang dalam suhu tinggi dan dia punya gen yang membuat dia mampu untuk bertahan dalam suhu tinggi, maka nanti ini akan diekspresikan. Jadi nanti daerah promotor ini akan diaktifkan nantinya sehingga nanti akan terbuatlah nanti proteinnya. Nah, protein inilah yang berusaha untuk melindungi atau membuat si bakteri tersebut tahan terhadap panas yang kondisi yang diberikan oleh lingkungan. Namun andai kata nanti si bakteri itu dibawa ke daerah yang memang tidak ada suhunya tidak terlalu tinggi, maka promotor ini akan dihambat atau tidak akan diaktifkan karena dia sedang tidak membutuhkan. Jadi itulah sebabnya promotor itu hanya bisa aktif dalam kondisi lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, kalau seandainya di kita di manusia, kita tahu bahwa misalnya sel kita punya ada sel otot misalnya. Kemudian kita juga punya sistem sel beta misalnya untuk sistem imun. Nah, ini sel ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sebetulnya. Tapi kan DNA kromosomnya tetap sama.
ini DNA kromosomnya juga tetap sama. Jadi apapun sebetulnya sel di dalam tubuh kita, DNA kromosom di dalamnya itu tetap sama. Siapa-siapa yang ada, gen-gen apa saja yang ada, itu gennya itu sama. Sama persis. Tapi yang membedakannya adalah apa namanya, daerah mana yang diinduksi oleh promotor. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya untuk imun, di sini juga sebetulnya ada sebetulnya promotornya ada di dalam gen itu. Di sini juga ada. Tetapi yang di sini ini tidak diaktifkan karena kondisinya memang bukan dia yang apa namanya, yang diberikan kondisi untuk mengeluarkan atau mengaktifkan suatu gen tertentu. Jadi kapan gen itu akan mengekspresikan sesuatu nanti tergantung dari kondisi yang diberikan. Tapi overallnya gen pada semua sel di kita itu sama persis. Hanya saja nanti ekspresinya yang berbeda-beda. Tapi detailnya untuk manusia nanti akan kita bahas pada regulasi eukariot, tapi pada hari ini kita akan membahas mengenai regulasi prokariot. Jadi poin utamanya adalah satu, operon itu adalah unit fungsional yang mengatur ekspresi gen. Jadi mulai dari daerah promotor itu sampai ke arah gen di mana akhir dari gen yang akan kita proses transkripkan itu akan kita sebut sebagai daerah operon. Kemudian ini daerah promotor tuh yang daerah ini tempat nantinya yang diinisiasi. Jadi kita kemudian dia juga nanti akan berfungsi. Jadi ada polimerase, kita ada polimerase. Kalau misalnya polimerase ini dihambat oleh suppresor, maka nanti proses transkripsinya tidak akan berjalan. Kalau seandainya nanti dia tidak terhambat, maka nanti proses transkripsi dan juga translasinya akan berlangsung dengan sempurna. Dan kita juga punya ada on suppressor atau off suppressor seperti yang sudah kita jelaskan. Baik, sederhananya itu dulu mengenai operon dan juga gen ekspresi pada prokariot.